Tapi kalau kita cermati ya, ini bukan karena sense of crisis nih, tapi lebih karena kita melihat Pak Prabowo ingin program makan siangnya yang jadi janji kampanyenya itu nggak boleh gagal gitu. Jadi ya membuat pemerintah mau nggak mau sekarang harus punya pilihan-pilihan gitu. Satu sisi harus melakukan pemangkasan, tapi yang saya heran kenapa untuk program IKN itu masih tetap dianggarkan, padahal kalau itu dipangkaskan itu juga cukup gede, itu 48,8 triliun loh. Kelihatannya memang Presiden Prabowo akan memprioritaskan soal makan siang bergizi itu. Dan pengalaman dalam 2 minggu ini memperlihatkan ada semacam pesimisme publik bahwa soal ini bisa jadi permanen tuh. Jadi pertaruhan legitimasi Pak Prabowo memang terletak pada dukungan publik yang sangat bergairah, sehingga acceptability beliau itu jadi 80% tuh. Jadi kalau itu dukungan yang sangat kuat itu tidak di backup oleh satu program yang betul-betul merakyat, yaitu makan siang bergizi, maka akan ada masalah legitimasi berikutnya kan. Jadi kelihatannya penghematan itu memang diajukan atau dipastikan untuk membackup proyek sosial makan siang bergizi. Tetapi proyek ini baru bisa dibayangkan secara rasional kalau betul-betul dia dimasukkan di dalam APBN dan dijadikan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang, seperti undang-undang makan siang gratis misalnya, atau apapun nama regulasinya yang disetujui secara formil di DPR terutama kan, supaya ada jaminan 5 tahun ke depan kan. Kalau dia sekedar uji coba lalu akhirnya batal, maka daya dukung publik terhadap program-program berikutnya dari pemerintahan Prabowo juga akan turun. Jadi saya kira itu memang pertaruhan yang menyebabkan trade-off antara upaya populis untuk mengasuh rakyat kecil dan impactnya, yaitu penghematan anggaran, dengan akibat ekonomi tidak bertumbuh karena negara tidak spending sampai ke masyarakat bawah tuh. Jadi sekali lagi tuh soalnya tuh, walaupun nanti akan ada kritik bahwa aspek manajemen dari makan siang gratis ini masih sangat bermasalah. Mungkin bisa dikembalikan pada emak-emak, sehingga emak-emak yang membuat dapur lalu terjamin hasilnya itu buat anak-anak yang dibayangkan akan menjadi bonus demografi oleh emak-emak sendiri kan. Jadi kalau emak-emak yang ambil fungsi makan siang gratis itu entah dalam bentuk RT atau semacam komunitas, maka lebih terjamin karena langsung ada attachment psikologi, ada kedekatan psikologi antara emak-emak dan anak-anaknya itu kan. Jadi itu juga mesti dihitung oleh pemerintah, bahwa kalau keluarga atau kumpulan keluarga yang diorganisir untuk memasak dan mendistribusikan makan siang gratis itu, pasti jaminannya adalah jaminan voluntaristik. Artinya secara volunteer emak-emak itu akan berupaya untuk menyajikan makanan yang bergizi, karena itu langsung buat anak-anak mereka. Lain kalau itu melalui satu organisasi yang tidak ada psychological attachment dengan murid. Jadi seolah-olah ada event organizer atau sebut aja perusahaan yang mensuplai, ya iya, tapi itu disuplai sebagai barang, sebagai makanan. Lain kalau disuplai langsung dari dapur mak-mak, maka di dalamnya ada efek kasih sayang. Yaitu saya kira juga yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, yaitu manajemen penyaluran yang harusnya berbasis pada care.